lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmat Alita di program Dewan Menyapa. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 1 yaitu Bapak Maming. Kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum, apa kabar Pak Maming? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Alhamdulillah Pak ya. Oke Pak, saya mau langsung saja kita ngobrol-ngobrol santai Pak. Saya mau tanya terlebih dahulu, sebenarnya seorang Pak Maming ini apakah memang dibesarkan di Kota Bontang atau memang sebelumnya merantau Pak? Iya, saya sebetulnya lahir di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone. Iya. Saya lahir di sebuah dusun namanya Desa Mario, Kecamatan Daboce, Kabupaten Bone pada tanggal 8 Januari 1967. Ya. Saya adalah anak seorang petani penggarap. Saya termasuk keluarga yang tidak mampu. Tetapi saya walaupun tidak mampu orang tua tapi bisa menyekolahkan mulai dari SD, SMP sampai ke SMA. Setelah saya lulus SMA, kemudian saya memutuskan untuk merantau karena kalau saya paksakan kuliah, nanti adik-adik saya tidak bisa mendapatkan biaya lagi dari orang tua karena orang tua saya tidak mampu. Apalagi waktu itu ayah saya juga telah meninggal, jadi sisa ibu. Saya memutuskan merantau ke Kalimantan sini, akhirnya terdampar di Bontang. Waktu itu Bontang masih kecamatan, desanya pun baru 3. Waktu merantau di tahun berapa itu Pak? Tahun 1985. Lulus SMA langsung ya? Iya, lulus SMA langsung saya merantau ke Bontang sini. Dan saya cukup lama juga menderita, karena saya tidak tahu mau kemana. Tidak ada keluarga sama Tidak sekali? ada keluarga yang saya tahu pada waktu itu, sehingga saya bergabung di pintu Prakela. Oh iya. Ya, karena di situ banyak tukang ojek. Akhirnya saya untuk menghidupi diri saya pada waktu itu, saya hanya istilahnya kalau ada motornya orang yang perai, saya jalankan. Kemudian dapat persen berapa untuk makan sehari-hari. Ikut ngojek berarti Iya, Pak ya? ikut ngojek waktu itu. Itulah kondisi pada saat awal saya tiba di Bontang. Tetapi dengan pergaulan itu, saya pada suatu saat saya bawa penumpang hujan. Terus saya ditanya, adik di mana tinggalnya? Saya bilang di Lingkol. Nah, pada saat saya antar penumpang ke PT Badak, kebetulan ada mobil hardtop yang bocor banyak pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saya kan biasa juga jadi pembantu di mobil. Jadi kalau cuma buka ban pasang tutup, Bisa ya Pak, bisa. Jadi waktu itu karena bawa ibu-ibu, bapak-bapak itu juga enggak mau turun karena hujan deras. Saya tegur, Pak, bisa saya bantu Pak? Saya kan ada ban serep di belakang. Iya. Jadi saya buka bannya, kemudian saya pasang, bisa jalan dia. Akhirnya dia catat nama saya. Tinggal di mana? Oh, saya kasih. Waktu di Lengkol itu, Waktu di Lengkol itu sendiri juga Pak, kos gitu ya? Iya, numpang-numpang dia. Oh iya. Akhirnya waktu itu keesokan harinya bapak itu nyari saya. Wih, saya juga kaget. Ditanya, apakah adik punya ijazah atau pendidikan? Saya bilang ada, SMA. Akhirnya waktu itu saya diminta surat-surat saya,
Kemudian saya dimasukkan bekerja di kontraktor Pertamina. Waktu itu ada Cioda, proyek Cioda buka, saya dimasukkan. Ternyata beliau itu namanya Ernest Manurung, bos safety-nya waktu itu Pertamina. Saya nggak tahu waktu saya bantu itu, nggak tahu saya. Tapi dia catat nama saya, tinggal di mana, begitu ceritanya. Akhirnya saya besok harinya dicari, ketemu. Kemarin yang bantu saya ya? Oh iya Pak. Akhirnya diambil alamat, diambil surat-surat, sehingga saya dimasukkan bekerja di Cioda. Jadi apa saat Jadi itu? satpam. Oh, Kalau nama kerennya security. iya. Akhirnya pada tahun itu saya bekerja jadi security di Cioda sampai dengan tahun 89. Nah, di Belum 89 lahir saya. itu Oh, sudah. habis project saya di PHK di Desember tahun 89. Setelah itu saya beralih ke Sangatta cari kerja lagi. Nah, saya diterima di sana di Saat itu karena apa Pak ada PHK itu? Apakah memang sudah proyek sudah habis. Oh, sudah habis. Pabrik LNG Tren F sudah jadi. Sehingga kita yang di proyek di PHK. Nah, lalu saya coba hijrah ke Sangatta, Kutai Timur waktu itu. Nah, di sana lagi sama. Saya diterima di sebuah perusahaan juga, kontraktor KPC namanya BPD. Sama diterima sebagai satpam. Ya. Tetapi saya punya sampingan, karena di sana waktu itu belum ada kendaraan roda 4. Kalau ojek itu banyak pendapatannya, karena saya kan juga punya profesi ojek. Jadi akhirnya saya sambil kerja saya ngojek juga. Karena pendapatan waktu itu saya punya gaji di perusahaan cuma 180.000 per bulan. Per bulan. Tapi saat kalau- itu sudah besar Pak atau Ya, kecil standar aja? sebetulnya. Oh, kecil. Tapi kalau ngojek itu jam 12 kita udah dapat 150. Oh, Akhirnya sehari itu Pak ya? Iya, sehari-harinya saya sanding sambil kerja sambil ngojek. Iya. Akhirnya dari penghasilan itu saya tambah lagi kendaraan roda 2 karena di sana waktu itu mobil belum bisa kan. Itulah proses perjalanan hidup. Kemudian tahun 90 mau buka lagi proyek Di PT Badak. di lokasi PT Badak di Pertamina. Saya dipanggil sama mantan bos saya namanya Mr. Kobayashi. Mr. Kobayashi kirim berita semua bekas Cioda saya mau rekrut kembali. Akhirnya saya coba nemui beliau di mesnya. Waktu itu masih Hotel Equator kan. Saya nemui, dibilang, "Oi, cari teman-temannya yang mulia yang masih sehat. Saya mau rekrut lagi." Akhirnya saya balik, terima lagi di IKPT Cioda namanya. Nah, Tetap security Pak? iya, tetap karena itu sudah pengalaman. Ya. Nah, kemudian saya jadi security sampai tahun 94. Jadi tahun 91 sampai 94 saya security di KPT Cioda. Setelah itu saya lagi ketemu seorang buletnya Indominco namanya Mr. Lou Blanchard. Dia mau masuk ke PT Badak beli roti, kan dulu belum ada Kota Bontang seperti ini. Penjual roti yang besar itu hanya ada di komisari PT Badak. Oh iya. Tapi mobilnya kan lumpur. Nggak boleh masuk dari security PT Badak. Iya. Karena lumpur. Aturan di PT Badak nggak boleh. Akhirnya karena yang bertugas waktu itu kurang nyambung bahasanya kan. Tapi saya dengar-dengar, saya kan sedikit-sedikit tahu bahasanya, sehingga saya bilang waktu itu, "Halo, what can I do for you?" Dijelaskanlah saya. Gini. Akhirnya saya komunikasi kepada petugas waktu itu, biar nanti saya naik motor belikan barang ini kan. Akhirnya saya belikan di komisaris, nunggu di pos kampung baru. Habis itu sama lagi, catat lagi nama saya. Catat. Akhirnya pada suatu saat sama, cari lagi saya. Ya.
ditawari pekerjaan di PT Indominco Tambang Batubara pada tahun 94 itu. Beliau mengatakan, lu di sini kontrak, gitu. Per tahun harus perpanjangan kontrak. Kalau di sana itu nanti 30 tahun pertama stok batubara belum habis. Hanya waktu itu saya pertimbangkan untuk pindah. Karena waktu itu kebetulan ada penerimaan security. Akhirnya saya coba berikan lamaran. Tetap saya ikuti tes seperti ada yang lain itu. Di Indominco juga, Pak? Ya, di Indominco. Sambil saya masih kerja di KPT Cioda, ikut tes. Ternyata walhasil, alhamdulillah waktu itu saya dinyatakan lulus. Akhirnya datanglah surat panggilan. Nah, saya waktu itu memang memilih di KPT teruskan atau di Indominco. Iya. Nah, pada waktu itu saya diberikan kesempatan tanggal 1 September harus masuk 94. Sementara saya waktu itu masuk malam kerja akhir Agustus. Jadi saya ingat saya pulang kerja shift malam di KPT Cioda, kemudian sorenya saya harus kerja di Indominco. Jadi saya waktu itu belum mengundurkan diri. Akhirnya saya memilih ke Indominco, bikin surat pengunduran diri. Waktu itu bos saya juga nggak mau melepas saya. Saya ditawari pekerjaan, kalau kamu cari permanen, saya bisa kirim you ke Pak Kiani Kertas di Brau. Kalau alasanmu di sana lama. Tetapi waktu itu saya pertimbangkan dengan keluarga. Oh, saat itu sudah berkeluarga, Bapak? Oh iya, saya tadi di tahun 89 tadi saya sudah nikah. Oh. Jadi ketemu jodoh di Bontang ya, Pak ya? Ketemu jodoh dengan orang Bontang lah. Ya. Jadi waktu itu saya putuskan memilih Indominco. Ya. Jadi saya masuk shift malam di KPT Cioda, sore masuk shift sore di Indominco. Belum saya disetujui pengunduran diri itu. Karena bos saya itu waktu itu tidak mau melepas. Ada namanya Pak Guntur dari Jakarta, tidak mau lepas saya. Akhirnya saya, karena dia tahu kondisi tambang itu, masih awal itu kan tidak ada apa-apa fasilitas, hutan belantara. Akhirnya saya dikasih waktu 6 bulan. Saya kasih waktu 6 bulan kerja. Kalau sudah bertahan 6 bulan, silakan pulang laporan ke saya bahwa saya sudah siap. Jadi saya jalankan itu. Setelah 6 bulan saya bertahan, saya kembali lapor ke beliau, Pak, saya sudah siap di Indominco, walaupun luar biasa penderitaannya karena masih di hutan kan. Tapi saat itu sudah keluar ya, Pak, yang dari KPT itu? Di KPT belum mau disetujui, digantung. Oh, jadi kerja 2 tempat? Iya, artinya waktu itu gaji di stop. Oh. Tetapi setelah 6 bulan saya minta kembali melaporkan bahwa saya siap bekerja di sana. Akhirnya sampai 6 bulan saya kembali laporan. Udah siap menerima ini. Akhirnya dihitunglah berapa saya dapat. Ternyata gaji saya selama tidak kerja masih diperhitungkan di pesangon saya itu waktu itu. Oh, iya. Diberikanlah semacam bonus penjelasannya. Dan kalau ada apa-apa katanya hubungi saya. Artinya kalau tidak tahan bisa kembali saya, gitu ya. Nah, tapi saya memikirkan karena saya sudah berkeluarga. Kata bule tadi yang namanya Mr. Lou Blanchard, 30 tahun pertama stok batubara tidak habis. Dan faktanya sekarang iya. Dan ternyata saya jadi security di sana cukup lama. 13 tahun. Dari umur berapa, Pak? Saya umur masuk 27 di Indominco. Jadi saya bekerja sebagai security mulai jabatan terendah sampai saya bisa menduduki semacam manajer security atau kepala security di sana di Indominco. Iya. Nah, selama 1994 sampai 2005 saya berbagi jabatan yang saya sampai puncak
di departemen security itu. Akhirnya saya menjadi kepala security sampai tahun 2005. Di 2005 itu sekitar September juga saya diminta untuk menjadi humas juga sebagai legal karena banyak masalah, sehingga saya diminta oleh pimpinan saya waktu itu dari security ke humas. Akhirnya saya menerima. Alhamdulillah saya sampai tahun 2019 menjadi manajer external relation sebutannya di Indomie. Iya. Jadi saya menjadi manajer external relation itu sampai 2019. Ya, dari 2005 ya Pak? Dari 2005. Ya, cukup lama berarti. Lama. Dan berbagai macam masalah yang kami hadapi. Iya. Tantangan demi tantangan. Tapi alhamdulillah di tahun 2019 kebetulan teman-teman ngajak masuk partai. Karena teman-teman di Bontang itu, para senior-senior itu tahu kalau saya sebetulnya gemar atau suka berkumpul, berorganisasi. Karena saya kan dulu sambil kerja jadi ketua partai PDP Payung itu. Kemudian setelah itu tidak lolos lagi, saya caleg di Dapil Bontang Utara, saya tidak terpilih. Tahun 2004 ya, sambil kerja saya. Jadi memang saya selalu giat gitu ya. Oh, jadi sebelum 2019 itu sempat nyalon Pak ya? Jadi saya calon di 2004 lewat Partai Persatuan Daerah. Waktu itu saya belum beruntung, saya tidak terpilih. Kemudian di tahun 2009 lagi-lagi saya caleg melalui partai lain, PDP, Partai Pembaruan Pembangunan itu. Iya. Nah, sambil tetap bekerja, jalan pekerjaan. Nah, di tahun 2019 ya sambil saya bekerja normal, teman-teman mengajaki untuk masuk caleg lewat PDI Perjuangan. Nah, waktu itu aslinya saya dorong istri saya. Karena saya 2 kali caleg, 2004, 2009 Gagal ya? gagal. 2014 istri saya yang suruh maju lewat P3 juga belum beruntung. Di 2019 istri saya sebetulnya diajak oleh PDI Perjuangan, tapi kok saya yang mau waktu itu. Ya udahlah, saya aja mah karena saya udah 25 tahun ini udah kerja gitu ya. Setiap habis sholat subuh berangkat, maghrib baru pulang. Nggak tahu anak saya udah besar, nggak pernah kumpul kalau malam. Tapi di Dewan pun juga sesibuk itu Pak nantinya. Tetapi banyak waktu untuk sama anak-anak. Bisa saya ikutkan kalau dinas ke Samarinda, Oh ya. ikut. Kalau di perusahaan kan tidak. Akhirnya 2019 saya menerima tawaran teman-teman gitu. Bismillah saya maju. Ya tetap sambil saya kerja. Sambil kerja saja. Akhirnya pada gilirannya, dan saya memang waktu itu mohon maaf, saya tidak sosialisasi kemana-mana. Yang bekerja hanya istri saya yang menghubungi teman-temannya. Saya tetap bekerja normal. Yang aktif istri ya Pak ya, yang untuk ke masyarakat ya. Iya, karena istri saya punya kumpulan-kumpulan. Dialah yang sering menyampaikan teman-temannya. Sambil saya juga kalau pulang kerja waktu itu kadang ketemu teman-teman, saya caleg loh ya, Dapil Selatan. Saya mohon doa dan dukungannya. Oh siap gitu. Nah, alhamdulillah pada saat pencoblosan saya ternyata di antara 10 itu alhamdulillah saya mendapat suara tertinggi di antara caleg Dapil Selatan itu. Akhirnya partai yang memutuskan saya duduk. Setelah itu ya
saya minta proses pensiun dini karena intinya sudah jelas, sudah ada surat dari KPU bahwa Anda terpilih. Jadi saya juga waktu itu secara resmi mengajukan surat pensiun dini karena saya sudah mengabdi sampai 25 tahun. Iya. Jadi sudah juga. Jadi seharusnya saya pensiun normalnya itu tahun ini. Oh, harusnya ya. Ya, harusnya Di 2022. Iya. Tapi karena saya memilih masuk ke partai politik dan alhamdulillah masyarakat memberikan amanah kepada saya, akhirnya saya seperti sekarang ini. Oke. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan Mendukung ya Pak ya. dukungan dan kepercayaan. Oke, Ya. baik Pak. Kalau dari cerita Bapak tadi saya ambil kesimpulan bahwa sebenarnya Haji Maming ini memang dari 2004 itu sudah ingin turun di dunia politik Pak, terutama untuk duduk di kursi dewan. Sebetulnya waktu itu karena saya nggak tahu, saya kan tidak pintar-pintar banget. Tapi waktu itu kos teman-teman memberikan saya amanah jadi ketua partai. Nah, Partai yang waktu 2004 iya, itu 2004 ya. itu. Nah, saya sebetulnya lebih enjoy waktu itu kerja. Sehingga juga saya waktu itu belum maksimal. Karena saya lihat lebih senang saya bekerja. Tapi karena saya waktu itu lebih kepada ketua partai, masa tidak calon. Akhirnya saya menerima menjadi caleg. Iya. Begitu juga di 2009, saya lagi-lagi diserai tugas ketua partai. Akhirnya saya itu. Memang saat itu seorang Haji Maming itu mengikuti berapa organisasi sih Pak? Banyak organisasi sehingga banyak orang yang mendukung Bapak. Namanya juga kerjaan kita humas. Oh iya. Di mana-mana kelompok itu, komunitas itu kita ada di situ. Mau teman-teman seperti sekarang Dinda wakil ketua di sini. Waktu itu ketua KMPI, saya sering berinteraksi dan hampir semua organisasi ada interaksi karena waktu itu saya kan menjadi penghubung perusahaan dengan masyarakat atau biasa disebut external relation. Iya. Ya. Yang sebelumnya dipanggil ke kantor dewan itu untuk RDP Pak ya, sekarang ya sering. pemimpin ya Pak ya. Sering, jadi saya itu sering dipanggil dari DPRD Kutai Timur, Bontang, Tenggarong, provinsi, bahkan pernah di DPR RI, DPD RI, jadi mewakili perusahaan itu kemana-mana itu, ya berkaitan dengan kes-kes aduan masyarakat, biasanya ada yang sampai ke DPD RI, termasuk ke sini. Iya. Kemana-mana. Akhirnya saya juga sering berinteraksi dengan teman-teman di DPRD. Iya. Ya gitu salah satu memang pengalaman di situ. Oke, baik Pak Maming. Setelah akhirnya duduk di kursi dewan, bagaimana perasaan Bapak saat itu Pak? Kalau saya sih termasuk bersyukur, alhamdulillah. Cuman perasaan saya biasa-biasa saja. Karena saya kan tadinya bekerja di perusahaan itu berada di posisi level terakhir Tinggi saya sudah ya? itu sebenarnya mendapatkan fasilitas sudah excellent. Ya. Cuman karena kami ingin, kalaupun saya jadi direktur apapun di perusahaan, nama saya pasti tidak tercatat di dalam lembaran negara. Tapi kalau saya jadi anggota DPRD, tercatat di dalam lembaran negara, dan yang terpenting lagi, selama pengalaman saya memperjuangkan juga kepentingan masyarakat, saya lihat kalau di perusahaan tidak sangat terbatas. Nah, yang membuat saya sebetulnya terpanggil untuk menjadi DPRD, pertama saya ada keprihatinan juga mengenai pengangguran waktu itu. Kemudian persoalan yang banyak, banjir.
Itu yang mendorong saya, karena kalau kita dari perusahaan kan memberikan saran. Jadi kalau misalnya kita di DPRD kan minimal ada suara kita untuk menyuarakan misalnya pengangguran itu bagaimana diberikan pelatihan melalui anggaran daerah. Iya. Dan itu alhamdulillah itu yang sudah ada terlaksana. Setelah kami duduk kami coba ajukan seperti itu dan bisa terlaksana. Iya. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui bahwa Pak Maming akhirnya duduk di kursi dewan dengan usia yang memang sudah cukup umur, Pak ya. Iya. Dan memilih untuk akhirnya duduk menjadi anggota dewan. Saat itu Pak, apa yang menjadi pemikiran dari Pak Maming? Saya mampu nggak saat itu, Pak? Saya bilang, ternyata puluhan tahun saya berinteraksi dengan teman-teman di DPRD. Tadi mau Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Bontang, Berkat kerja di perusahaan waktu provinsi itu ya? itu sering berinteraksi sehingga saya melihat ada pengalaman saya di situ bagaimana berinteraksi dengan orang perusahaan dan masyarakat. Itu jadi saya tidak punya kekhawatiran karena saya sudah biasa berinteraksi dengan teman di DPRD. Jadi seandainya nanti saya jadi duduk di DPRD, saya akan seperti itu. Seperti itu. Jadi Waktu itu ada kekhawatiran nggak Pak Maming, saya bakalan terpilih atau sudah optimis saya bakal terpilih, Pak? ya tentu soal itu ya saya kan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada Iya. saat caleg. Tapi tentu nasib itu kan sebetulnya yang bisa merubah nasib itu adalah diri sendiri. Betul. Kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi soal nasib itu tergantung kita. Artinya begini, ketika kita sudah membuat target mau jadi DPRD benar-benaran, Iya. maka tentu ada strategi program yang dijalankan. Tadi saya sudah katakan bahwa saya tidak aktif turun. Tapi kan ada strategi saya, ada program yang harus tetap berjalan. Nah, dengan demikian kami juga monitoring itu, apakah itu berjalan atau tidak. Karena itulah walaupun dijalankan oleh orang lain atau keluarga saya, tapi saya kan evaluasi, monitoring. Sudah sejauh mana kira-kira yang bisa memberikan dukungan. Kami memang punya rincian. Di Davie Selatan itu ada 201 TPS. Saya hanya ingin capai sini berarti saya harus kalkulasi per TPS sekian. Ya. Itu. Sehingga saya berkeyakinan insya Allah dengan berpegang pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah rencana ini akan terrealisasi dan alhamdulillah Betul-betul terjadi iya, Pak ya. terjadi. Karena memang saya sudah fokus ingin. Oh iya. Iya. Dan dukungan juga sudah banyak gitu Pak ya. Jadi Iya. Ada juga yang memang permintaan dari masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat. Sudah lama di perusahaan, coba gitu. Akhirnya mungkin salah satu poin pertimbangan saya itu. Oke, baik. Selama periode pertama ini Pak, 3 tahun lebih ini Pak ya, sudah Iya. duduk di kursi dewan ini, apa yang sudah Pak Maming lakukan untuk masyarakat yang saat itu mendukung Bapak? Iya, jadi mulai tahun saya dilantik, kami kan punya program juga, aspirasi. Iya. Jadi aspirasi teman-teman itu atau masyarakat itu ada yang ingin membentuk kelompok nelayan. Jadi ada 4 kelompok yang kami sudah fasilitasi ya. Saya hanya memfasilitasi melalui pokir istilahnya, pokok-pokok pikiran. Terbentuk 4 kelompok nelayan itu, masing-masing nelayan 10 orang mendapatkan perahu lengkap dengan alat tangkap ikannya. Ya. Dan itu kami monitoring sampai hari ini, apa kendala bisa jalan enggak. Nah alhamdulillah saya kadang-kadang ketawa dan bersyukur bahwa
Yang tadinya dia cuma numpang-numpang di perahu orang, ikut sekarang udah bisa mengendalikan sendiri dan punya penghasilan ia sendiri. Itu yang sebetulnya saya merasa bahagia karena mereka yang tidak ada pekerjaannya tadi menjadi ada pekerjaannya dan bisa mereka sekarang menikmati itu. Ya. Jadi kelompok nelayan. Kemudian ada juga yang membuat kelompok peternakan yang di daerah sini. Alhamdulillah saya juga sering mampir cek sapinya, alhamdulillah tumbuh dengan baik. Tuh. Lalu bukan hanya berhenti di situ, kami juga ada melihat ibu-ibu yang memang keluarganya juga kurang ya mohon maaf ya, termasuk kurang mampu lah. Sehingga kami rangkum untuk membuatkan kelompok namanya rombong. Jadi ada rombong jual-jualan nanti. Oh, untuk berjualan. Iya, untuk berjualan. Itu kelompok atau sendiri-sendiri, Pak? Sebetulnya itu sendiri-sendiri. Kalau yang apa ini rombong ini sendiri-sendiri. Nah, itu kemudian ada lagi kelompok penjahit. Kami juga fasilitasi. Ya, kemudian majelis-majelis taklim juga kami fasilitasi, bahkan kami berikan bimbingan melalui keluarga saya, kegiatan pengajian Rabana kami fasilitasi, kemudian baju-baju seragam. Termasuk juga ada kami kelompok perbengkelan, kami fasilitasi juga beli alat. Jadi selama 3 tahun ini setiap tahun begitu saya. Nah, untuk 2023 saya fokus pada pelatihan anak-anak muda itu. Saya titipkan pokir ke Dinas Tenaga Kerja 1 miliar. Jadi full semua, Pak ya? Artinya saya ingin bagaimana, karena kan ada permasalahan yang saya bilang tadi, pengangguran itu, kita DPRD itu kan sudah membuat perda terkait dengan pemberdayaan tenaga kerja lokal, harus 75%. Tapi perda itu harus diikuti dengan anggaran. Iya, betul. Karena ternyata anak-anak kita, anak-anak muda kita lulus SLTA kan belum punya skill khusus. Sementara setiap perusahaan mau menerima pekerjaan, dia menyantumkan di situ harus pengalaman minimal 2 tahun dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian kapan anak-anak kita yang belum berpengalaman, yang belum memiliki skill untuk dapat bekerja? Nah, oleh karena itu saya berpikir, kalau gitu saya mau memberikan anggaran melalui pokok saya 1 miliar untuk pelatihan anak muda itu. Antara yang pelatihannya di situ ada welder, scaffolding, K3 lingkungan, ada carpenter, ada rebarman. Berbagai macam lah ya, Pak. Iya, karena saya tahu kebutuhan setiap masuk proyek itu yang dibutuhkan pertama kan pekerjaan sipil. Nah, itu yang saya lihat anak-anak muda itu kurang penggemarnya, terutama carpenter dan rebar. Iya. Nah, coba kami bermitra dengan Disnaker karena memang mitra Komisi 1. Iya. Jadi saya coba berdayakan juga mitra kami di Komisi 1. Seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita, Pak. Saya ingin jeda terlebih dahulu. Ya, makasih. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Haji Maming, tapi sesaat lagi tetaplah di Dewan Menyapa. Kembali lagi di program Dewan Menyapa dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Haji Maming. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, Pak Haji. Tadi Pak Haji bilang kalau semua pokok pikiran, aspirasi dana yang ada di Pak Maming diberikan ke Dinas Ketenagakerjaan, Pak, karena memang ingin anak-anak muda Bontang punya skill gitu ya untuk masuk di perusahaan. Baik, saat itu Pak, kalau Bapak melihat di Bontang sendiri, apakah memang anak-anak muda Bontang saat ini tidak mempunyai kemampuan untuk bisa masuk di suatu perusahaan, Pak? Pertama saya klarifikasi bukan 100% itu
Dana 1 miliar itu bukan 100% aspirasi kami, Iya, tapi ada lah ya gitu. ada lah ya, karena masih ada yang lain. Sebetulnya kalau kita lihat anak-anak kita sebetulnya punya potensi besar, tapi memang keterbatasan kesempatan kerja atau lowongan kerja itu yang membuat jadi pengangguran. Nah, terkadang persyaratan yang diajukan oleh rencana pemberi kerja dalam ini perusahaan punya syarat-syarat tersendiri, punya skill tersendiri. Misalnya sekarang mau menerima welder, tentu yang sudah menguasai tentang welder itu. Nah, kalau baru lulus kan belum. Iya, belum ada Karena skill. itulah kami coba mengeset anggaran kami untuk meningkatkan anak-anak muda kita, terutama yang sudah tidak lanjut kuliah lagi atau putus sekolah, diberikan pelatihan khusus. Nah, kami juga melihat judul-judul itu yang biasa dibutuhkan oleh industri-industri perusahaan kan. Misalnya mudah-mudahan Bontang ini dapat nanti proyek amoniak soda as. Soda as. Mudah-mudahan itu buka. Makanya saya bilang kita harus menyiapkan tenaga untuk menyambut itu. Jangan sampai anak-anak kita jadi penonton. Tetapi itu juga harus disadari bahwa kita tidak bisa memaksakan diterima kalau tidak punya skill. Karena perusahaan itu orientasinya kan bisnis. Tidak ada lagi kesempatan kalau proyek itu untuk melatih. Maka itulah kami mendorong anggaran untuk ke situ. Itu sebetulnya. Tapi anak-anak kita juga ada yang memang punya peluang potensi, tapi kan lebih banyak yang belum siap. Ada skillnya tapi bukan itu yang dibutuhkan oleh industri-industri yang buka. Iya. Makanya harus disesuaikan. Iya seperti itu. Misalnya kalau tambang batu bara, pasti yang banyak dibutuhkan itu operator, ya kan? Driver, operator itu yang alat berat, kemudian driver, survei itu. Kalau macam di PKT lain lagi, structure itu ya butuh welder, butuh pipe fitter, butuh rigger, dan lain-lain sebagainya. Yeah. Karena saya sedikit paham tentang kebutuhan industri-industri itu, makanya saya arahkan judul itu disertai dengan anggaran. Ini loh anggarannya, mohon dikelola dengan baik supaya anak-anak kita bisa punya peluang untuk belajar. Oke, sesuai dengan tupoksi memang di Komisi 1 ya Pak ya tentang ketenagakerjaan sendiri. Selama ini Pak, dalam membidangi ketenagakerjaan itu di Komisi 1, apa sih yang sebenarnya antara perusahaan dan juga masyarakat yang sampai saat ini masih sering diadukan di Komisi 1 Pak? Ya sebetulnya rata-rata anak-anak kita merasa tidak diberi kesempatan seluas-luasnya. Baru-baru kami tangani pengaduan, ada penerima waktu itu di PT IUP merasa mereka tidak diberi kesempatan. Nah, kami juga harus menjadi penengah. Kami juga harus melihat secara objektif sebetulnya. Nah, itulah sebabnya ada kesimpulan kami bahwa perlu diberikan skill ke individu anak-anak muda. Karena perusahaan kan jelas yang dibutuhkan dengan syarat-syarat. Nah, sekarang pencari kerja tidak memenuhi syarat. Tetapi harus dipakai, harus diterima. Nah, untuk solusinya itu, yaitu yang saya tawarkan itu pemerintah itu. Saya berikan solusinya. Jadi saya lebih banyak melihat kasus itu dan memberikan solusinya. Yang kedua yang sering mengadu ke sini terkait juga dengan perusahaan yang sudah mempekerjakan orang tapi hak-haknya tidak dipenuhi. Nah, misalnya ada pemutusan hubungan kerja, hak-haknya tidak diberikan sepenuhnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Itu yang sering kami juga handle di sini. Dan kami tidak mau berlaku tidak fair. Kami melihat perusahaan mestinya begini.
karyawan mestinya begini. Kami berikan solusinya. Dan alhamdulillah ada yang ngadu ke sini masalah hak-haknya tidak penuhi, kami undang perusahaan dan kami negosiasikan secara keluargaan dan saya kembalikan ke mereka. Akhirnya ada kesepakatan. Oh iya. Jadi kami juga bukan menjustis bahwa ini salah, tapi lebih misalnya ada dari lokasi bekas saya bekerja. Saya panggil, saya undang, kita undang secara resmi dari perwakilan perusahaan. Dan kami kembalikan, tolong dikomunikasikan dengan baik. Karena kami sudah melihat, oh ada memang hak-hak yang harus diselesaikan, yang belum terselesaikan. Jadi kami kembalikan dan saya minta nanti disampaikan saja hasilnya ya. Akhirnya ya ada kesepakatan. Selesai juga dengan secara keluargaan dengan baik. Ya. Seperti itu yang kondisi. Kalau dari perusahaan sendiri Pak, sebenarnya kenapa sampai ada permasalahan itu? Apakah memang di Bontang ini banyak perusahaan yang tidak bertanggung jawab tentang memberikan hak kepada karyawan gitu Pak? Sebetulnya saya sih menilai secara umum perusahaan-perusahaan yang ada di Bontang ini cukup baik. Terkadang-kadang juga memang ada misunderstanding. Karena kan peraturan juga kan berubah-ubah. Jadi di situ kadang-kadang ada miss-nya. Memang ada perusahaan yang kadang-kadang dari luar kemudian mengirim perwakilan sini yang kadang-kadang nggak bisa mengambil keputusan sehingga itu memperlambat proses, menyebabkan ada karyawan-karyawan yang keberatan seperti itu. Tapi setelah difasilitasi akhirnya semuanya juga bisa menemukan solusinya dengan baik. Tapi perusahaan-perusahaan saya lihat yang di Bontang ya artinya taatlah terhadap regulasi. Ya. Oke, baik. Di Komisi 1 sendiri Pak, selain membahas tentang ketenaga kerjaan, juga ada di bidang sosial Pak, juga pendidikan. Bagaimana menurut Pak Maming sendiri untuk segi sosialnya di Bontang ini Pak? Iya, jadi Dinas Sosial itu salah satu mitra Komisi 1, di mana saya sering RDP juga dengan mereka meminta penjelasan terkait program-program sosial. Memang saya lihat selama 3 tahun ini Dinas Sosial itu minim sekali anggarannya. Karena saya juga bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi saya bilang kan harus membuat program-program inovatif. Kalau cuma rutinitas itu kan nggak bisa begitu. Harus ada inovasi. Karena tuntutan zaman sekarang itu kita dituntut bekerja, berinovasi, dan jangan tergantung dengan anggaran. Harus bisa berinovasi. Nah memang Dinas Sosial ini artinya sosial di Bontang kalau saya lihat kan terakhir ini trennya agak bagus. Karena saya lihat kan setiap ada katakanlah insiden ya, katakanlah banjir, kebakaran ya, saya lihat kan teman-teman yang berkaitan dengan sosial itu cukup agresif membantu masyarakat, termasuk yang semua yang terkait. Jadi saya lihat itu untuk Dinas Sosial. Namun demikian sebetulnya menurut harapan saya masih perlu ditingkatkan lebih jauh lagi. Karena yang namanya Dinas Sosial itu kan masih ada sekarang orang yang suka minta-minta terlantar. Itu kan bahasanya kan orang terlantar itu, yatim piatu kan harus dipelihara oleh negara. Nah itu Dinas Sosial harus memastikan itu bahwa itu sudah terjangkau semua. Ternyata masih ada sering kami temukan. Makanya di dalam RDV terakhir kami sarankan supaya pendataan orang-orang yang memang berhak menerima bantuan itu kembali dievaluasi. Ya, seperti itu. Kalau inovasi yang Bapak maksud
pengennya seperti apa? Iya kan begini, kan setelah saya baca dia punya program, hanya rutinitas saja, belanja rutin. Mestinya kan ada berapa pesantren atau pengumpul anak-anak yatim piatu itu yang dimasukkan ke situ. Paling enggak itu kan nanti ada bagian-bagian, ada yang di kesra, ada yang ini, tapi menjadi leading sektornya kan di dinas sosial. Pusat informasi tentang kondisi masyarakat kan dinas sosial. Iya, betul. Itu yang saya maksud, sehingga menemukan hal-hal baru itu yang bisa dimasukkan, diajukan anggarannya. Kami kan Komisi 1 Barometer tentu akan memperjuangkan nanti anggaran yang memang harus diberikan kepada masyarakat yang berhak itu. Itu yang saya maksud inovasi. Kalau rutinitas saja belanja rutin mantor kan itu Tidak ada perubahan nanti tidak Pak ada ya? perubahan. Itu. Oke, baik, kalau di segi pendidikan sendiri Pak, bagaimana Komisi 1 saat ini? Pendidikan juga beberapa kami kunjungan lapangan terkait dengan fasilitas. Misalnya baru-baru ini kami kunjungan ke Tihi-Tihi. Ternyata masih sangat membutuhkan Ada SD berapa Pak? SD 16 kalau tidak Oh, salah. SD 016 ya. Iya. Itu kami kunjungan terakhir melihat perpusnya itu berdampingan dengan dapur dan WC itu dan sangat sempit kan. Nah, jadi memang beberapa fasilitas sekolah Ya. SD maupun SMP harus disempurnakan atau diberikan fasilitas yang memadai. Ya, termasuk SMP Negeri 2 itu kan belajarnya sip-sipan karena gedungnya yang tidak muat. Jadi kalau dinas pendidikan saya lihat terutama sarana prasarananya itu yang Maaf tadi SMP Negeri 2? SMP Negeri 2 Bukit Indah Ya, itu masih 2 sip juga? masih ya. Oh, Karena itulah saya lihat banyak yang harus dibenahi, terutama di sarana prasarananya. baik. Tapi kalau dari Dinas Pendidikan sendiri Pak, seperti apa atas Kalau temuan saya yang lihat air ini yang dikemudikan dari Pak Bambang cukup komunikatif. Jadi kami juga akan selalu komunikasi sekarang ini. Iya. Makanya yang SD yang berapa ini yang kita akan pindahkan. Kita sudah rekomendasi untuk dipindah. Yang samping kelurahan itu. Kelurahan Puntang Lestari Puntang ya? Lestari itu ya. Karena juga tidak layak. Gitu. Dan Itu juga 2 sip katanya Pak ya? saya tidak mendengarkan 2 sip kalau SD itu. Yang jelas tidak layak setelah kami tinjau ke lapangan. Jadi kalau dari sisi pendidikan saya lihat sarana prasarananya yang perlu banyak diperbaiki. Ya. Tapi kalau juga sumber daya manusianya saya lihat seiring dengan ini cukup profesional. Ya. Hanya saja belum didukung dengan sarana prasarana pendidikan. Untuk tahun depan ini Pak, apakah sudah ada anggaran untuk? Iya, itu yang kami dorong karena kami juga kan tergabung di dalam badan anggaran. Jadi kami komunikasi kepada mitra-mitra kami supaya kami juga bisa melihat nanti poin-poin yang diajukan itu kami bisa perjuangkan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat di situ. Tidak bisa ditunda yang seperti itu. Ya. Oke Pak, jika kita melihat pemerintahan di Kota Bontang ini, dari kacamata seorang Haji Maming sendiri, apa yang masih harus dibenahi, apa yang memang sudah bagus dan harus dipertahankan, atau mungkin lebih baik lagi gitu Pak? Kalau saya lihat, yang pertama, kan ada penyakit yang sampai hari ini tidak bisa terobati, yaitu persoalan banjir. Oh iya. Karena itu, puluhan tahun yang lalu sampai hari ini belum bisa diselesaikan. Itu bukan permasalahan pemerintah sekarang, tetapi adalah permasalahan kita bersama. Karena itulah DPRD mendorong, saya mendorong pemerintah saat ini paling tidak harus menyiapkan master plan-nya. Sehingga tahun-tahun berikutnya bisa dianggarkan untuk
pelaksanaannya dari master plan itu. Tapi untuk tahun depan ini kan memang ada anggaran. Iya sudah ada tapi belum maksimal. Makanya karena faktanya setelah DPRD mendorong untuk dilakukan pekerjaan banjir ini belum ada perencanaannya. Jadi baru tahun 2022 ini di preparing semua perencanaannya. Itu yang pertama kami harapkan bisa tuntas semua perencanaan persoalan banjir di Bontang tuntas tahun 2022 ini. Sehingga tahun-tahun berikutnya sampai dengan selesai masa jabatan minimal 70% harus tertangani. Siapapun pemerintah berikutnya silakan, kan sudah ada master plan. Tinggal bagaimana merencanakan anggaran-anggarannya kan. Itu yang pertama. Yang kedua memang terkait masalah kemiskinan ya tentu identik dengan pengangguran. Itu yang harus kita fokuskan anggaran pelatihan individu anak-anak muda itu. Karena hanya itu yang bisa dilakukan untuk menurunkan kemiskinan identik dengan pengangguran itu, karena ternyata dia tidak punya skill. Ya kan? Contoh, kalau satu rumah itu tergolong miskin, tapi kan ada anaknya yang ternyata umur katakanlah 20 tahun, Masih kan bisa produktif diberikan ya, Pak? pelatihan pekerja itu seperti itu. Jadi itu yang harus di make sure betul, identifikasi betul, bukan hanya karena kedekatan lalu kemudian kita ambil. Jadi harus betul-betul identifikasinya jelas bahwa orang ini, makanya di sini leading sektornya dinas sosial, tapi tentu ada disnaker, ada Ya, discapil, kolaborasinya ya. ada kesra yang harus duduk bersama sehingga data kemiskinan itu klop. Setelah diketahui berapa miskin, berapa pengangguran, itu yang bisa dibuatkan program dari tahun ke tahun untuk mengatasi itu. Iya. Misalnya, tahun pertama kita harus latih sekian orang. Jadi ada terukur, terarah. Nah sekarang ini kan enggak. Kalau saya tanya, berapa yang mau diturunkan kemiskinan ini? Enggak tahu. Nah jadi saya minta itu supaya identifikasi yang lebih teliti lagi. Kemudian target yang mau dikurangi tahun pertama, ketiga, dan seterusnya. Seperti itu. Itu menurut Pak Maming bisa terselesaikan ya? Iya, minimal mengurangi. Karena kalau sekarang kan tidak terukur, tidak terarah. Jadi kalau sudah tahu jumlahnya, katakanlah 15.000, iya tahu kita mau selesaikan dalam waktu berapa tahun? Katakanlah 3 tahun, 15 bagi 3 kan? 3.000 per tahun harus diselesaikan. Itu yang harus disetkan anggaran. Nah, itu. Dan sambil diikuti dengan pemasaran. Pemasaran anak-anak yang sudah dilatih itu juga bukan hanya dilatih baru dibiarkan. Tapi ada pemasaran, termasuk melatih skill UMKM macam, harus difasilitasi, bukan hanya dilatih baru tinggal. Saya tadi sampaikan ada bantuan kelompok menjahit. Iya, saya barengi dengan pelatihan sehingga dia betul-betul mampu mandiri. Iya. Nah, ada alatnya, sudah diberikan ilmunya ya, monggo silakan tinggal itu. Seperti itu yang harapan saya. Sebetulnya sederhana saja, tapi kalau tidak dilaksanakan ya akhirnya tidak sederhana jadi rumit. Dilaksanakan pun butuh waktu gitu Pak ya. Iya. Oke, baik. Selama 3 tahun lebih ini Bapak duduk di kursi Dewan, apa yang menjadi suka maupun duka seorang Haji Maming selama duduk di kursi Dewan, Pak? Sebetulnya saya tuh bisa happy karena dengan teman-teman 25 ini kita sangat kompak. Yang kedua, saya bisa merasa happy, bahagia karena saya bisa bermanfaat pada orang sekitar saya. Itu yang utama saya bilang. Yang penting saya bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar atau orang-orang yang membutuhkan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau dukanya sih ya memang kita di DPRD ini kan
jadwal tugasnya di luar itu kan rata-rata hari Rabu, kembali hari Sabtu. Nah itu yang memang seumur seperti saya kan tantangan tersendiri. Iya. Karena 25 tahun yang sebelumnya itu yang saya kerjakan. Tapi ya itu menjadi bahagia juga saya karena bisa bertemu dengan teman-teman, dengan masyarakat. Selalu setiap saat kami bisa berinteraksi dengan masyarakat. Hampir siang malam ada saja teman-teman masyarakat yang memberikan informasi aspirasinya kan. Dari situ saya bisa rangkum menjadi program saya. Seperti itu. Oke. Selama 3 tahun ini Pak, pernah tidak Pak Maming mendengar keluhan masyarakat yang akhirnya membuat opini miring tentang Pak Maming setelah duduk di Dewan? Ternyata mungkin apa yang dijanjikan Pak Maming waktu itu, apa yang sudah akhirnya kita memilih Pak Maming, ternyata sampai saat ini belum terrealisasi gitu Pak. Ya memang saya tadi sudah jelaskan dari awal bahwa saya itu tidak pernah melakukan kumpulan atau sosialisasi pada saat saya calon. Jadi saya memang tidak punya janji. Justru sebenarnya begini, ketika saya duduk, saya panggil mereka yang menjadi kelompok-kelompok itu, tolong bentuk kelompok, karena saya kan juga sudah melihat teman-teman di daerah atau daerah lain, DPRD itu kadang-kadang bisa membina kelompok-kelompok itu. Jadi setelah saya malah dilantik, karena memang saya tidak berjanji sebelumnya, saya panggil mereka tolong bentuk kelompok-kelompok yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan di tempat itu. Itulah yang saya realisasi. Justru sekarang ada yang mengatakan dulu tidak pernah kita dijanji Pak Haji, tapi sekarang kita bisa diberikan. Mudah-mudahan berikutnya begitu juga. Tapi setelah duduk memang tidak mungkin tidak ada informasi miring. Pada suatu saat saya ditelepon, itu ternyata di sini HP tidak bisa baik menerima. Iya. Jadi waktu itu ditelepon saya nggak bisa, saya angkat tapi nggak dengar sana dan sebaliknya. Wah, sampai dia bilang, wah Pak Haji baru dilantik sudah susah dihubungi. Tapi di WA. Iya. Akhirnya sepulang saya dari sini, saya langsung nemui, aduh mohon maaf ya, ternyata di DPRD itu sinyal itu tidak normal seperti di kita. Saya dengar tadi, makanya saya WA saja. Nomor berkali-kali itu katanya ditelepon, nggak bisa direspon. Jadi akhirnya buatlah, wah susah dihubungi Dewan. Memang pantas saja Dewan ini. So, dihubungi. Akhirnya saya nemu secara pribadi ke rumahnya. Saya jelaskan begini loh. Oh baru tahu dia. Oh iya. Dan memang sampai hari ini sering terjadi begitu. Di ruangan saya nggak bisa. Begitu. Itu yang pernah saya dengar susah dihubungi. Dan memang ada waktu-waktu memang Dewan itu susah dihubungi ternyata. Pada saat kita perjalanan katakanlah Balikpapan Jakarta naik pesawat kan pasti dimatikan. Iya, dimatikan. Tapi saya biasanya gini, untuk solusinya itu kalau saya dihubungi tidak terangkat atau tidak aktif, tolong hubungi keluarga saya. Istri saya, anak saya sudah kasih nomor. Pasti saya itu berada di posisi yang tidak normal atau saya naik pesawat itu atau saya rapat biasanya langsung saya mohon maaf saya nanti saya respon setelah itu. Tapi pernah saya dapat keluhan pujian ya itu tadi, jadi pernah ada yang menagih janji, justru mereka yang mengatakan kami tidak pernah berjanji karena memang saya waktu itu tidak pernah turun. Iya seperti itu. Oke, baik, terakhir Pak Maming, selama 3 tahun ini apakah Pak Maming merasa bangga akhirnya bisa duduk di kursi Dewan ini? Ya tentu, saya tadi kan sudah sampaikan bahwa saya ini berasal dari keluarga tidak mampu. Iya.
keluarga wong cilik lah bahasanya, seorang anak petani, seorang pengangguran di rantau, lalu kemudian seorang satpam, security kalau di Bontang. Iya. Karena waktu saya SMA, saya sering lempari itu satpam Security. pahlawan itu. Tapi kok saya lulus Malah jadi jadi satpam. ya. Nah tentu saya sebagai seorang profesi security, kemudian bisa menjadi anak petani ya tidak mampu. Seorang anggota satpam, lalu kemudian saya diserahi menjadi anggota DPD, tentu ini satu kesyukuran bagi saya. Dan mudah-mudahan teman-teman satpam yang ada di Bontang, bahkan luar Bontang, jangan jadi kecil hati jadi satpam. Karena ternyata satpam juga bisa menjadi anggota DPRD seperti saya sekarang ini. Iya. Itu. Jadi ya itulah rasa bahagia dari anak petani tidak mampu. Kemudian saya seorang satpam bisa menjadi anggota DPRD seperti sekarang ini. Kebanggaan tersendiri Pak ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Haji Maming atas Terima waktunya kasih. sudah berbagi cerita kepada kami dan juga pemirsa PKTV, semoga bisa menginspirasi ya. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan kita bersama Haji Maming tentang perjalanan kehidupan seorang Haji Maming, kecilnya hingga akhirnya bisa duduk di kursi dewan. Kita doakan semoga sehat selalu dan juga bisa lanjut nanti di periode kedua. Amin. Amin, Amin. 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 Baik, saya Rahmatalita beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya dengan anggota DPRD Kota Bontang yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.